Wah, Bu Ria, Bu Dina, ada angin apa nih sore-sore kesini? Tumben banget. Kita kesini bukan mau ngobrol santai sama Bu Sama. Kita mau tanya, kenapa ibu tadi nggak datang ke arisan? Bu, ibu nggak datang dan iuran arisan bulan ini kan belum ibu bayar. Kami semua tadi nunggu loh. Kok nggak ada kabarnya sama sekali? Astaga, saya bener-bener lupa Bu Ria, Bu Dina. Maaf banget ya, tadi itu saya sibuk banget di rumah. Ada banyak kerjaan yang harus saya beresin. Lupa, tapi tadi saya lihat ibu ke pasar. Aneh banget, masa ke pasar bisa tapi arisan enggak? Alhamdulillah, akhirnya menang juga. Udah lama banget nungguin momen ini. Selamat Bu Salma, tapi ingat ya, kalau sudah menang harus tetap bayar iuran tepat waktu. Jangan kayak yang dulu-dulu, sudah dapat arisan malah ngilang nggak bayar. Iya Bu Sama, jangan sampai bikin masalah lagi. Kita semua kan ikut arisan dengan niat baik. Kalau sampai ada yang nggak bayar, bisa-bisa semuanya berantakan. Jangan mentang-mentang kamu dapat pertama, nantinya kamu jadi seenaknya. Tenang aja Bu Omat, Bu Dina, saya pasti bayar tepat waktu. Ini arisan udah saya tunggu-tunggu banget, jadi nggak ada alasan buat saya nggak bayar. Betul sih Bu Sama, tapi kamu ingat ya, kalau sampai ada yang nggak bayar bisa bikin yang lain kecewa. Kita semua cuma mau arisan ini berjalan lancar. Jangan khawatir Bu Dina, saya nggak seperti yang lain. Kalau sudah menang, saya akan bayar. Ini bukan pertama kalinya saya ikut arisan. Saya paham kok aturan mainnya. Tapi kalau sekali aja kamu nggak bayar, bisa-bisa semua ikut-ikutan Bu Sama. Kita udah capek-capek ikut aturan. Jangan sampai ada yang bikin malu. Jangan terlalu curiga Bu Omat, saya pasti bayar. Lagian kalau sudah menang, uangnya kan bisa kembali lagi ke saya. Iya kan? Jadi nggak ada alasan dong buat saya nggak bayar. Saya pegang kata-kata kamu. Ingat ya Bu Sama, arisan itu kan saling percaya. Kalau kamu mulai cari alasan untuk gak bayar, bisa-bisa orang-orang gak bakal percaya sama kamu lagi. Aduh, jangan terlalu serius Bu Dina. Saya kan udah janji. Lagian saya ini bukan orang yang suka ninggalin tanggung jawab. Kalau begitu jangan ada alasan apa-apa lagi. Jangan sampai nanti ada yang ngomongin di belakang. Tenang aja, saya nggak bakal buat malu. Pokoknya saya bayar tepat waktu. Ya sudah, semoga aja begitu. Tapi ingat Bu Sama, ini bukan cuma soal kamu, ini soal kita semua. Bu Ani, kamu tahu nggak? Saya baru aja dapat arisan dari Bu Dina. Besok rencananya mau beli perhiasan. Udah lama pengen beli gelang sama kalung. Akhirnya bisa juga. Wah, selamat ya Bu Sama. Tapi kamu jangan lupa ya, arisan itu sudah ada kesepakatan tentang iuran. Jadi meskipun kamu sudah menang, kamu tetap harus bayar iuran bulan depan. Itu sih gampang. Yang penting sekarang saya udah menang. Urusan iuran mah nanti dulu deh. Uang yang ini kan bisa dipakai untuk beli kebutuhan lain. Tapi Bu Sama, ini kan sudah ada kesepakatan bersama. Kalau semua orang berpikir kayak kamu, yang ada arisan ini bisa berantakan dan kita semua jadi dirugikan. Itu sih derita Allah. Yang penting kan saya udah menang. Soal bayar iuran mah itu mah nanti-nanti dulu lah. Bu Ani ini gimana sih, nggak gaul banget. Kalau semua orang cuma mikirin bayar iuran terus, nggak ada waktu dong buat menikmati kemenangan. Bu Sama, kamu nggak mikir jangka panjang ya? Kalau kamu nggak bayar, orang lain bisa ikutan nggak bayar juga. Itu bisa merusak semuanya. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal kepercayaan. Kepercayaan? Kepercayaan itu cuma buat orang yang nggak tahu caranya menang. Saya udah dapat bagian saya, jadi saya nggak peduli orang lain mau ngomong apa. Yang penting saya puas, itu yang lebih penting. Tapi Bu Sama, kamu ini harusnya paham. Kalau itu ketahuan bisa jadi masalah besar loh. Semua orang bakal marah dan nama kamu bisa jadi rusak. Gimana kalau orang lain juga nggak bayar setelah tahu? Apa sih yang kamu khawatirkan? Gak ada yang tahu kan kalau saya nggak bayar. Semua juga sibuk sama urusan mereka masing-masing. Soal ketahuan itu mau masih jauh. Yang penting saya nikmati dulu hasilnya. Ya terserah kamu Bu Sama. Kalau itu yang kamu pilih ya sudah. Tapi ingat, kalau sampai orang tahu, semuanya bisa hancur. Kamu bisa kehilangan lebih dari sekedar uang. Ya udah Bu Ani, gak usah dipikirin. Yang entar ya gimana entar aja. Belum kejadian ini kok. Cimei, sayang sekali kamu nggak ikut arisan kali ini. Arisan bulan depan banyak yang sudah siap ikut. Tapi ya kalau kamu sibuk ya nggak apa-apa. Iya Bu Lia, emang lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Kayaknya nggak bisa deh ikut. Soalnya bener-bener gak ada waktu. Ya udah kalau gitu, mungkin lain kali. Tapi nanti kalau kamu udah nggak sibuk dan mau ikut, kasih tahu ya Ci. Wah, kayaknya bisa nih. Kalau aku ikut arisannya Bu Ria, kita samperin
Bu Ria, saya dengar kamu lagi ngomongin arisan. Kok saya nggak diajak? Oh, Bu Salma, tapi kamu kan sudah ikut arisan di tempat lain ya, makanya saya nggak ajak kamu. Aduh, Bu Ria, saya ini orang kaya kok. Kalau cuma arisan mah gampang. Lagian siapa yang gak mau ikut? Saya mah pasti bakal ikut terus, Bu. Pokoknya saya jamin, kalau saya ikut pasti seru. Saya juga bawa uang nih buat tanda jadi. Ini buktinya kalau saya ini serius. Kalau kamu masih gak percaya, saya bisa nih beli gelang yang paling mahal di toko ini. Ci, tolong ambilkan gelang yang paling mahal ya di toko ini. Haiya, gelang paling mahal lagi kosong ah. Ada juga gelang 3 juta. Lu orang mau nggak? Boleh deh Ci, gak apa-apa. Sebentar lah, Oe ambilkan dulu. Bu Salma, saya sih nggak masalah kalau kamu mau ikut, tapi ini arisan serius loh, harus ada komitmen buat bayar iuran. Tenang aja Bu Ria, kamu gak perlu khawatir. Saya ini orangnya jujur dan amanah. Lagian saya ini juga orang kaya. Arisan segitu mah bukan apa-apa buat saya. Ya kalau kamu bilang gitu sih Bu Salma, saya sih percaya, tapi jangan sampai nanti ada masalah ya. Siap Bu, aman itu mah. Oh iya Bu, arisannya kapan ya? Arisannya besok jam 10 di rumah saya, jangan telat ya Bu. Haiya, ini gelang lo orang ha, harganya 3 juta ha. Ini uangnya Ci, kalau gitu saya permisi dulu ya. Oke ibu-ibu, hari ini kita kocok arisan. Semua sudah siap dengan uangnya ya. Yang paling penting ingat, bayar iuran tiap bulan. Jangan kayak yang dulu-dulu ya, ada yang menang malah nggak bayar. Arisan kali ini per satu kocokannya dapat 10 juta. Jadi ibu-ibu tiap bulannya bayar 2,5 juta ya. Tenang aja Bu Ria, kalau soal bayar, saya pasti jadi orang pertama yang bakal bayar. Lagian siapa yang gak mau menang? Kalau udah menang, semua pasti senang. Bu Salma, jaga omongan kamu, jangan terlalu besar dulu. Orang-orang suka lupa janji setelah menang loh. Awalnya bilang A, tapi tahu-taunya malah C. Betul itu Bu Salma, jangan sampai arisan ini jadi masalah. Kita kan sudah sepakat, bayar iuran setiap bulan itu kewajiban. Jangan khawatir Bu Wati, Bu RW, saya ini kan orang kaya. Pasti bayar kok. Uang segitu mah nggak seberapa buat saya. Saya juga ikut arisan cuma karena gabut aja di rumah nggak ada kegiatan. Mari ibu-ibu kita mulai. Baiklah, yang dapat arisan pertama adalah Bu Salma. Ya ampun, saya menang. Keberuntungan memang selalu berpihak ya pada saya. Baru ikut arisan sekali udah dapat kocokan pertama. Ini pasti pertanda baik. Selamat Bu Salma, tapi jangan lupa janji untuk bayar iuran bulan depan. Iya Bu Salma, saya harap kamu ingat kalau arisan ini bukan cuma soal menang, tapi juga soal tanggung jawab. Kalau sudah menang harus bayar. Tentu aja Bu Ria, tenang aja. Saya nggak bakal lupa kok, saya pasti bayar. Hahaha, enak banget hidup kayak gini. Aku jadi bisa beli apa aja yang aku mau tanpa perlu kerja. Uang langsung datang begitu aja. Cukup ikut arisan sekali, menang dan beres. Bayar iuran, ya nanti aja lah. Bu, ini udah malam, kenapa kamu masih teriak-teriak kayak gitu? Pak, lihat ini, uang dari arisan yang aku ikuti. Gimana, enak kan? Cuma modal 2,5 juta, dapat 10 juta. Aku udah bilang, bayar iurannya nanti aja. Yang penting kan sekarang aku udah menang. Bu, kamu tahu kan itu bukan cara yang benar. Bayar iuran itu wajib, bukan sekedar pilihan. Itu sudah menjadi kesepakatan. Kalau kamu nggak bayar gimana? Apa kamu mau bikin masalah di arisan itu? Pak, jangan terlalu dipikirin deh. Buat apa bayar sekarang? Nanti aja lah. Lagian aku juga baru menang. Tapi kamu tahu sendiri Bu, kalau kamu nggak bayar itu bisa nyusahin orang lain. Arisan itu untuk semua, bukan cuma buat kamu. Kalau semua orang berpikir seperti kamu, bisa-bisa nggak ada yang mau ikut arisan lagi. Aduh Pak, masa gitu aja dipermasalahin? Gak ada yang akan tahu kok. Mereka semua kan senang kalau aku menang. Lagian aku juga udah janji mau bayar nanti. Bu, itu masalahnya. Kalau kamu nggak serius, kalau semua orang nggak jujur, lama-lama arisan ini akan bubar. Kalau bisa jadi contoh buruk buat orang lain. Nggak ada yang lebih penting dari kepercayaan dalam hal ini. Kalau kamu nggak bayar, kamu bakal merusak semuanya, termasuk nama baikmu. Pak, aku pikir gak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua akan baik-baik aja. Aku gak peduli dengan yang lain. Yang penting aku bisa beli perhiasan dan menikmati uang ini sekarang. Bu, ingat ini, kamu bukan cuma harus menjaga diri sendiri, tapi juga harus bertanggung jawab dengan tindakanmu. Arisan itu bukan cuma soal menang, tapi juga soal menghargai orang lain. Kalau kamu nggak bayar, kamu bakal bikin orang-orang nggak percaya lagi sama kamu. Ini bukan soal uang, tapi soal kejujuran. Pak, kamu gak ngerti. Ini kan cuma arisan kecil, gak usah dibesar-besarin. Aku yakin semua akan berjalan lancar. Kalau kamu tetap ngotot seperti ini, kamu akan tahu akibatnya nanti. Kamu bisa menang arisan sekarang, tetapi kalau kamu terus lalai dengan tanggung jawab kamu pasti akan mendapatkan balasannya, Bu.
Bu Ahmad, Bu Wati, kalian kenapa? Kok kelihatannya kesel banget? Biasanya kalau pulang arisan suka pada happy. Kok kali ini beda? Saya lagi kesel banget sama Bu Sama. Kenapa sih dia? Kalau menang arisan selalu ngilang. Gimana sih caranya supaya dia bayar? Aduh, iya Bu, dia tuh sosokan banyak ikut arisan, tapi kalau udah menang langsung gak mau bayar. Udah Bu, jangan dipikirin, biarkan aja, nanti Karma yang ngurus. Lagian saya mah udah nggak aneh, dia kan tabiatnya emang gitu, ngakunya doang orang kaya, tapi kalau udah dapat arisan langsung ngilang. Bu Sama itu harus dikasih pelajaran biar cerna. Iya, benar, pokoknya kita harus cari cara buat berhentiin kebiasaan buruknya Bu Sama. Bu Dina, kamu mau nagih uang arisan? Iya Bu Ria, saya tebak Bu Ria juga mau nagih uang arisan kan? Oh iya, saya tebak lagi, di arisan Bu Ria pasti Bu Sama udah menang kan? Soalnya dia kalau di saya mah gitu. Iya Bu, aduh, ternyata Bu Sama licik banget ya. Bisa-bisanya dia nggak bayar iuran pas udah dapat. Ayo Bu, kita harus labrak dia. Wah, Bu Ria, Bu Dina, ada angin apa nih sore-sore kesini? Tumben banget. Kita kesini bukan mau ngobrol santai sama Bu Sama. Kita mau tanya, kenapa Ibu tadi nggak datang ke arisan? Bu, Ibu nggak datang dan iuran arisan bulan ini kan belum Ibu bayar. Kami semua tadi nunggu loh. Kok nggak ada kabarnya sama sekali? Astaga, saya bener-bener lupa Bu Ria, Bu Dina. Maaf banget ya, tadi itu saya sibuk banget di rumah. Ada banyak kerjaan yang harus saya beresin. Pak, tapi tadi saya lihat Ibu ke pasar. Aneh banget, masa ke pasar bisa tapi arisan enggak? Itu kan cuma sebentar Bu Ria. Pasar kan deket. Lagian saya benar-benar lupa kok. Serius deh, bukan disengaja. Baik, kita anggap Ibu lupa. Tapi sekarang kita butuh kepastian. Uang arisan itu kapan Ibu bayar? Gini deh, saya belum pegang uang sekarang. Suami saya belum transfer. Tapi malam nanti kalau uangnya sudah masuk, pasti langsung saya bayar ya. Bu Sama, arisan ini soal kepercayaan. Kalau Ibu nggak bayar, bisa jadi contoh buruk buat anggota lain. Bener itu Bu, kalau satu orang nggak bayar, lama-lama bisa merembet ke yang lain. Kita semua ikut arisan ini karena saling percaya. Saya ngerti Bu Dina, Bu Ria. Percaya deh, saya nggak akan ingkar janji. Malam ini pasti saya bayar. Oke Bu Sama, tapi kita kasih waktu sampai jam 8 malam ini. Kalau belum juga lunas, dan mungkin gak cuma kita berdua. Iya Bu, jangan sampai kami harus membawa Bu RW untuk urusan ini. Ayo Bu Ria, kita pergi. Cerewet banget sih mereka. Nanti juga saya bayar. Tapi kalau nggak lupa. Bu Dina, saya udah nggak bisa diem aja. Ini udah keterlaluan. Katanya tadi sore mau bayar malam ini, tapi sampai sekarang nggak ada tuh batang hidungnya nongol. Iya Bu Ria, udah berapa jam kita duduk di sini. Saya pikir dia bakalan punya rasa tanggung jawab, tapi ternyata cuma janji kosong lagi. Nggak bisa kayak gini terus. Kalau dia nggak bayar, yang ada kita semua rugi. Mana bisa arisan jalan kalau ada anggotanya yang seenaknya. Betul Bu, kalau dibiarkan nanti yang lain bisa ikut-ikutan gak bayar juga. Harus ada yang berani ngambil tindakan. Kalau enggak, kita bakal terus dipermainkan. Saya setuju, kita harus cari cara supaya Bu Sama sadar kalau dia itu keterlaluan. Kita lapor aja ke Bu RW. Dia kan punya wewenang untuk urusan masalah ini. Kalau sama Bu RW masih gak mempan, baru kita bawa ke Pak RW. Bu RW, maaf ganggu malam-malam, kami butuh bantuan. Ada apa Bu Ria? Kok malam-malam nongkrong di depan rumah kayak gini? Begini Bu RW, ini soal Bu Sama. Dia kan ikut arisan kami dan bulan ini dia menang. Tapi sampai sekarang dia belum bayar iuran bulanan. Padahal tadi sore dia udah janji mau bayar malam ini. Kami tungguin di sini, tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya. Jadi dia sudah menang arisan, tapi nggak mau bayar iuran. Itu jelas nggak benar. Apa kalian sudah coba bicara langsung sama dia? Sudah Bu, tapi alasannya selalu berubah-ubah. Kadang katanya sibuk, kadang bilang uangnya belum ditransfer sama suaminya. Kami nggak tahu harus gimana lagi Bu RW. Makanya kami pikir lebih baik kami lapor ke Ibu. Baik, saya akan tangani ini. Besok saya akan datangi Bu Sama. Kalau dia tetap nggak ada itikat baik, kita bawa masalah ini ke rapat warga. Terima kasih Bu RW. Kami benar-benar berharap Ibu bisa bantu menyelesaikan ini. Semoga Bu Sama sadar ya Bu. Kita nggak mau masalah ini berlarut-larut. Tenang saja, kita urus masalah ini sampai tuntas. Kalian nggak perlu khawatir. Sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Bu Sama, kapan kamu bayar iuran arisan? Saya dapat laporan dari Bu Dina dan juga Bu Ria. Kamu sengaja telat bayar arisan. Saya bukannya sengaja nggak bayar Bu RW, tapi emang uangnya belum ditransfer sama suami saya. Jangan pikir saya nggak tahu trik kamu. Arisan itu bukan untuk main-main Bu Sama. Saya bisa ambil tindakan yang lebih tegas.
Jangan macem-macem ya sama saya, Bu RW. Saya nggak takut sama siapapun, termasuk ibu. Kamu gak takut sama saya? Bagus, tapi kamu harus tahu, ini bukan soal berani atau takut, ini soal tanggung jawab. Kalau kamu ikut arisan, kamu harus bayar, bukan kabur dengan uang orang lain. Uang saya belum ada, Bu RW. Suami saya belum transfer. Lagian siapa yang bilang saya mau kabur? Bu Sama, alasan-alasan seperti itu sudah terlalu sering kamu pakai. Saya sudah dengar semuanya dari Bu Ria dan juga Bu Dina. Kamu menang arisan, tapi sampai sekarang belum bayar iuran. Apa kamu pikir kami bodoh? Apa kamu juga lupa kalau saya juga salah satu anggota arisan itu? Saya kan bilang nanti saya bayar. Gak usah nyuruh-nyuruh saya dong. Seolah-olah saya ini maling. Maling? Kamu sendiri yang bilang, bukan saya. Tapi kalau kamu terus berbohong, uang arisan itu bakal terasa seperti barang curian. Bu RW, saya nggak mau dengar lagi omongan kayak gini. Kalau nggak ada bukti yang lengkap, jangan datang ke rumah saya. Kamu gak perlu takut sama saya. Tapi kalau kamu terus-terusan seperti ini, sesuatu yang lebih besar dari saya akan datang. Kamu tahu itu apa? Azab. Ajab. Jangan lebay, Bu RW. Saya cuma belum bayar arisan, bukan membunuh orang. Azab gak peduli seberapa besar kesalahan kamu. Kalau kamu terus berbohong, terus mengkhianati kepercayaan orang, kamu akan lihat sendiri akibatnya. Kita lihat aja, Bu RW. Kalau saya kena ajab, saya kasih tahu ibu duluan. Lagian ajab itu cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil. Saya hanya memperingatkan. Sisanya terserah kamu, Bu Sama. Tapi ingat, tidak ada yang bisa lari dari akibat perbuatannya. Omong kosong. Mana ada ajab datang hanya karena uang arisan. Kalian dengar gak? Bu RW tadi pagi ngelabrak Bu Sama. Tapi tuh orang bukannya sadar malah balik marah. Astaga, bener-bener gak tahu malu. Udah gitu, dia bilang suaminya belum transfer. Alasan lagi. Kalau dia beneran kaya, masa bayar arisan aja nunggu transferan kayak gak ada uang sepeser pun? Dia pikir memangnya kita ini bodoh ya? Tiap kali menang arisan ujung-ujungnya kabur. Itu namanya bukan arisan, Bu. Itu namanya maling uang arisan. Saya udah bilang dari dulu, Bu Sama itu cuma modal tampang doang. Kelihatan kaya, gayanya mewah, tapi semuanya tipu-tipu. Kalau enggak, gak mungkin dia nggak bayar arisan kan? Tahu nggak? Waktu Bu RW ngomong langsung ke dia tadi, saya sempet dengar katanya kalau terus begini dia bakal kena azab. Si Bu Sama malah ngeledek. Bisa-bisanya dia bilang azab itu cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil. Astaga, serius Bu? Berani banget dia ngomong gitu. Ya Allah, itu mulutnya kayak nggak pernah takut dosa. Makanya saya bilang orang kayak gitu nggak bakal sadar kalau cuma dikasih peringatan biasa. Dia perlu disindir habis-habisan biar malu sendiri. Kalau enggak dia nggak akan berhenti. Saya juga setuju. Kita nggak bisa cuma diem aja, Bu. Dia itu udah kelewatan. Ini udah yang keberapa kali dia menang arisan tapi nggak bayar. Bu RW pun sampai capek sendiri ngurusin dia. Pokoknya kali ini kita harus bikin dia sadar, Bu. Gak bisa dibiarkan lagi. Saya gak peduli dia mau ngomel atau marah, tapi kita harus bikin perhitungan. Kamu kan paling jago bikin sindiran halus tapi menusuk. Kalau nanti ketemu Bu Sama, kasih aja dia pelajaran biar dia tahu kita semua ini udah muak sama kelakuannya. Tenang aja, Bu. Kalau ketemu dia nanti saya bakal kasih sindiran yang bikin dia gak bisa tidur semalaman. Bagus. Kalau dia masih gak sadar juga, kita bawa aja ini masalah ke Pak RW biar dia malu di depan semua orang. Kalian tahu nggak sih ada orang yang katanya kaya tapi bayar iuran arisan aja nggak mampu. Bukannya nggak mampu, tapi lebih tepatnya sengaja nggak dibayar karena udah menang. Licik banget kan? Kalian jangan so tau ya. Saya nggak pernah curang. Tapi kebiasaanmu ya memang gak bayar. Itu udah keterlaluan, Bu Sama. Kali ini karma akan datang untukmu. Saya nggak kayak gitu. Ya udah, kalau kamu emang gak kayak gitu, gimana kalau arisannya di rumah kamu aja? Arisan kemarin kan sempat gagal gara-gara kamu gak datang. Aduh, gimana ini? Kalau kayak gini mau gak mau, aku harus bayar. Oke, saya setuju. Besok arisannya di rumah saya. Bu Sama, giliran kamu. Mana uang arisannya? Aduh, Bu Dina, suami saya belum transfer. Paling dia transfernya sore nanti. Bu Sama, ini udah bukan pertama kalinya kamu bilang nanti sore. Kita kan udah sabar. Tapi sampai kapan mau seperti ini? Kamu tahu kan, arisan ini bergantung sama kejujuran kita semua. Kalau satu orang yang gak bayar, yang lain bakal kena dampaknya. Saya ngerti kok, Bu. Tapi beneran deh, saya nggak ada niat buruk. Suami saya aja yang lama transfernya. Bu Dina, kita harus tegas. Kalau begini terus, arisan kita bisa bubar. Ini nggak adil buat yang lain. Bu Sama, kita semua butuh komitmen. Kalau kamu nggak bisa bayar hari ini, sebaiknya kamu nggak usah ikut arisan lagi. Astaga, itu kenapa gelasnya? Apa-apaan ini? Apa ada yang nyentuh gelasnya nggak?
Apa yang terjadi? Tolong, saya nggak mau. Bu Ria, kamu lihat tadi dia masuk ke gelas itu. Apa ini? Hukuman? Azab? Kita harus kasih tahu yang lain. Ini nggak wajar. Ayo kita pergi dari sini. Tolong jangan tinggalkan saya.